Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih bisa belajar dengan baik dan tenang hingga hari ini. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kemudian kepada seluruh umat muslim yang ada di dunia hingga akhir zaman. Baik teman-teman, pada video saya yang pertama kita telah mempelajari pengertian hadis dan yang lain-lain. Kemudian di video saya yang kedua kita mempelajari tentang bentuk-bentuk hadis dan unsur pokok hadis. Maka pada hari ini kita akan masuk materi yang ketiga, yaitu kita akan mempelajari fungsi dan kedudukan hadis. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai umat muslim, kita sebagai pelajar, kita sebagai pelajar santri, kita tentu sangat penting sekali untuk mempelajari tentang kedudukan dan fungsi hadis, karena hadis sendiri adalah sumber hukum, sumber dasar hukum nomor 2 setelah Al-Quran. Maka kedudukan hadis ini sangat penting sekali di dalam ilmu-ilmu Islam. Bahkan hadis tersebut, hadis sebagai hadis merupakan sumber yang sangat penting dalam menjelaskan hukum. Kedudukan hadis juga, dia bisa menjelaskan hukum-hukum yang masih ambigu di dalam Al-Quran. Ketika ada suatu ayat yang menjelaskan tentang hukum dan itu masih sulit untuk dipahami, maka di beberapa kasus Rasulullah SAW menjelaskannya di dalam hadis. Itulah mengapa kedudukan hadis ini sangat penting. Jika kita tidak memahami tentang kedudukan dan fungsi hadis, maka kita akan sulit dalam memahami beberapa hukum yang ada di dalam Al-Quran. Tanpa memahami kedudukan dan fungsi hadis, suatu hadis di dalam penetapan hukum-hukum, maka kita akan sulit memahami hukum-hukum syariah yang berlaku di dalam Islam. Bagaimana kedudukan suatu hadis di dalam Islam? Kedudukan hadis adalah menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dan hadis juga menjadi penjelas, penguat, dan juga menjadi sumber yang sangat penting. Para ulama sepakat bahwa umat Islam tidak hanya bisa mempelajari Al-Quran, tidak hanya bisa berfokus kepada Al-Quran, tapi juga harus mempelajari hadis sebagai pendukung, sebagai penjelas, sebagai sumber hukum yang kedua. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang memerintahkan kepada umat muslim untuk menaati Rasulnya. Maka daripada itu, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, perkataan beliau, bahkan diamnya beliau bisa menjadi sumber hukum. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan untuk menaati Rasul, yaitu di ayat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur Rasul, di mana yang pertama taatilah Allah, kemudian taatilah Rasul. Di dalam Al-Quran tersebut bahwa sesuatu yang harus ditaati kedua, di kedudukan kedua setelah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah Rasulnya. Maka penting bagi kita untuk mempelajari apa itu hadis, kedudukan hadis, fungsi hadis, dan apa saja hadis yang perlu kita hafalkan. Bahkan ada juga ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, yang artinya siapa yang menaati Rasul maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Segitu pentingnya kita menaati Rasul, segitu pentingnya kita mengikuti hadis-hadis Rasul, karena kedudukannya sangat penting. Bahkan ayat Al-Quran saja menyebutkan bahwa ketika kita sudah menaati Rasul, kita menaati Nabi, maka kita sudah menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, mengapa sih hadis itu bisa menjadi sumber hukum? Ada 3 alasan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyuruh, Al-Quran sendiri yang menyuruh bahwa kita harus menaati Rasulullah SAW, harus menaati Rasul, harus menaati Nabi. Al-Quran sendiri yang memerintahkan, Allah sendiri yang memerintahkan. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyuruh umat muslim, untuk menaati Rasul, untuk mengikuti Rasul, untuk menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Rasul, apa saja yang disampaikan oleh Rasul. Kemudian yang kedua, hadis Nabi sendiri yang memerintahkan agar berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, agar berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW.
di mana hadis tersebut berbunyi, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Yang pertama, dan ketika kalian melakukan yang dua ini atau berpegang teguh kepada yang dua ini, kalian tidak akan tersesat, kalian tidak akan rugi. Yang pertama adalah kitab Allah, yang pertama kitab Allah, kemudian yang kedua berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, ijma' para ulama, kesepakatan para ulama setelah diteliti dan setelah dipelajari lebih banyak. Para ulama mengijma'kan, sepakat bahwasanya sumber hukum daripada umat Islam, daripada hukum-hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Setelah kita memahami kedudukan hadis, maka selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi hadis di dalam Al-Quran. Fungsi hadis sebagai pendamping Al-Quran. Yang pertama yaitu menegaskan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan sholat, memerintahkan zakat, memerintahkan bersedekah, maka berseiringan dengan itu Rasulullah SAW juga menyabdakan, Rasulullah SAW juga bersabda, Rasulullah SAW juga mengeluarkan hadis tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, dan hukum-hukum lainnya yang sudah ada di dalam Al-Quran. Bukan ketika Rasulullah SAW mengeluarkan hadis bukan untuk menentang Al-Quran, akan tetapi untuk menegaskan atau untuk memperkuat hukum-hukum yang sudah ada di Al-Quran, diperkuat oleh hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian fungsi yang kedua, menjelaskan suatu ayat yang masih bersifat umum. Ketika ada suatu ayat yang memerintahkan suatu hukum atau suatu pekerjaan dan itu masih sulit untuk dipahami, maka Rasulullah SAW akan bersabda, akan menyampaikan lewat hadisnya tata cara bagaimana melakukan hukum tersebut. Contohnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan salat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan salat. Akan tetapi di dalam Al-Quran Allah tidak merincikan bagaimana cara mengerjakan salat, berapa rakaat, apa saja rukun-rukunnya, apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum salat atau di dalam salat. Maka Rasulullah SAW menyabdakan tata cara sholat tersebut, rakaat sholat tersebut, apa saja yang perlu dibaca, apa saja yang perlu diperhatikan, rukun-rukunnya, apa saja yang sunnah-sunnah. Maka dari hadis-hadis tersebut menjelaskan lagi tentang perkara yang masih umum di dalam Al-Quran. Maka fungsi hadis yang kedua yaitu menjelaskan suatu ayat Al-Quran yang masih umum, yang masih bersifat umum menjadi sesuatu yang rinci. Nah, hal tersebut juga berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW yang sudah saya sampaikan di video pada pertemuan kedua, yaitu sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah, yang seperti sudah kita pelajari sebelumnya bahwasanya hadis Rasulullah SAW itu bukan hanya sebuah perkataan, akan tetapi juga perbuatan. Maka dari perbuatan-perbuatan yang Rasulullah SAW lakukan itu yang ditiru oleh para sahabat, kemudian diajarkan kepada generasi-generasi selanjutnya, sehingga sampailah tata cara sholat yang benar itu kepada kita sampai hari ini. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu memberikan batasan terhadap suatu hukum yang bersifat mutlak. Contohnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa ketika seseorang mencuri maka dihukumi dengan memotong tangannya. Akan tetapi Rasulullah SAW mengeluarkan hadis di mana dari hukum tersebut ada syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan untuk pencuri yang harus dipotong tangannya. Kemudian fungsi yang keempat, mengkhususkan suatu ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, di mana ketika kita membaca Al-Quran kita akan menemukan suatu ayat yang dia itu masih bersifat umum gitu. Nah, ternyata dijelaskan lagi di riwayat atau di dalam hadis bahwa ketika ayat Al-Quran tersebut turun itu hanya berlaku kepada si ini gitu. Kayak misalkan ketika saat itu Rasulullah SAW sedang melakukan sesuatu atau orang-orang di sekitar beliau sedang melakukan sesuatu, maka dari situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan suatu ayat karena kejadian tersebut. Akan tetapi ayat tersebut tidak berlaku untuk semua orang, ayat tersebut tidak berlaku untuk dijadikan hukum, tetapi ayat tersebut hanya untuk
kejadian tersebut gitu, hanya untuk orang tersebut. Jadi walaupun ayat Al-Quran tersebut umum gitu, tidak menyebutkan suatu nama, akan tetapi melalui riwayat Nabi, melalui asbabun nuzul yang diriwayatkan oleh Nabi, yang disabdakan oleh Nabi SAW, maka kita mengetahui bahwa ayat tersebut tidak untuk semua orang. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah menetapkan suatu hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara rinci. Maka ketika kita hanya berfokus kepada Al-Quran, banyak sekali kebingungan yang kita dapatkan di dalam Al-Quran, karena Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci. Banyak ayat-ayat yang hanya memberikan suatu hukum tapi tidak menjelaskan bagaimana kita melakukan hukum tersebut gitu. Jadi dengan adanya hadis itu membantu kita dari keambiguan, membantu kita agar kita bisa memahami lebih dalam lagi, lebih rinci lagi bagaimana pengamalannya, bagaimana melakukannya, bagaimana mengerjakannya. Tidak hanya, maka dari situ umat muslim tidak hanya dianjurkan untuk memahami Al-Quran, tapi wajib juga mempelajari hadis untuk menguatkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kesimpulan dari semua materi yang sudah saya sampaikan, bahwasanya hadis itu kedudukannya nomor 2 setelah Al-Quran menjadi sumber hukum di dalam Islam. Dan juga kita tidak bisa mengabaikan hadis, kita tidak bisa hanya mempelajari Al-Quran, kita tidak hanya bisa fokus kepada Al-Quran, akan tetapi kita harus mempelajari kedua-duanya, harus memahami kedua-duanya, harus giat dalam mengorek-ngorek lagi ilmu tentang hadis, ilmu tentang Al-Quran. Dua-duanya harus kita lakukan, dua-duanya harus kita pahami. Karena mungkin cukup sekian materi ketiga kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi pembelajaran untuk diri saya sendiri dan juga untuk teman-teman dan juga untuk semua yang menonton video ini. Dan semoga kita menjadi umat muslim yang selalu ingin memperbaiki diri dan juga ingin memahami bagaimana hukum-hukum di dalam Islam itu tercipta dan bisa kita kerjakan sampai hari ini. Cukup sekian, sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.